Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah kabar saya baik. Cuman ada beberapa hari yang lalu saya tuh kayak ya sibuk program sibuk kayak ya organisasi kayak ya pikiran tuh kayak semrawut gitu apalagi ditambah tapi alhamdulillah bisa tadi Kak ulang alhamdulillah sudah dikatakan saya juga baik. Saya tadi menyebut Pak Ulung sudah tadi link yang buat suaranya mana? Saya mungkin kurang Yang kemarin itu kan agak saya ditular kakak sama dia saya mungkin atau saya sekarang kuliah di Universitas Malang dan sekarang sudah di semester 4. Baik, karena Mbak Ulang sudah kenalan, kita jual rasanya mana ya? makan ada Mbak Ulang, saya Daniel Valida dari desa di Makasih. Mbak Ulang bisa menyapa saya dengan Kamu udah praktek ya? Belum. itu ya. Tadi Mbak Ulang mengatakan alhamdulillah baik. Semau ini kan dulu saya udah sempat jadi tugas dari dosen ini kan udah berkali kelas jadi kayak ada yang praktik kayak ada yang nyelesain metodologi penelitian kayak yang kualitatif jadi kayak terus tugas saya lagi oh iya tugas buat artikel buat kayak yang tes itu jadi kayak itu cukup beban sih jadi kayak padahal kalau dijari benar-benar sih itu sebenarnya bukan beban gitu tapi itu kayak pikiran saya aja yang oh ini apa itu kayak mikirnya ini kayak oh bisa jadi kayak ya kayak gitu kan gitu dan tadi apa itu oh istrinya jadi habis nungguin mood balik sebenarnya cukup terkesan karena kita tadi sudah mengatakan segitu banyaknya tugas tapi hal itu yang mesti dijalan juga ya kalau ada jalan juga tambah berat kemudian tadi tugasnya Itu udah berapa menit? jadi semester apakah tidak semuanya tugas Kalau baru mulai, itu baru. Sampai buat artikel itu belum ya Kak. Jadi ini baru pertama kali kayak bikin artikel jadi kayak belum paham itu ini sistematikanya tuh kayak gimana gimana tulis abstraknya tuh kayak gimana terus kayak pendahuluannya terus bahasanya tuh kayak mana-mana gitu belum tahu pasti tapi sebenarnya isi artikel itu hampir mirip di makalah gitu kan ya cuma kayak itu kayak lebih kecilan gitu jadi kayak kalau mau ngerjain pun itu saya tuh harus kayak harus kayak temen-temen nih ini kan bener kayak mananya gitu terus kayak kalau ngerjain sendiri belum pas gitu belum kalau bisa nyelesain kalau seperti makalah itu sudah terbiasa mendengar juga mendengar tugas nih itu sebenarnya sampai istilahnya alhamdulillah atau cuma belajar kalau sampai berpengaruh ke nilai ya alhamdulillah nggak sama sekali tapi kalau udah akut kayak oh ngerjainnya hamil 3 jam sebelum deadline gitu enggak jadi kayak ngerjainnya tuh paling enggak hamil 3 hari sebelum deadline-nya udah mendekati gitu jadi kayak kalau kita kerjainnya di jauh-jauh hari kan apa itu kayak gimana ya kayak misal kerjaan kita kerja kita tuh maksimal gitu meskipun kita belum tahu ini nilainya berapa nilainya berapa gitu kalau kita kerjainnya
misal hamil 1 bulan gitu itu kan suka kita cek juga gitu. Jadi kayak kita juga nggak tahu kalau vaksinnya itu beneran vaksin apa enggak. Sendiri juga bagaimana sudah bisa organisir Kalau buat saya sih saya baru mengikuti pada hari ini saja. saya jelaskan secara sederhana mulai dari pertemuan kita ini di sini saya sebagai pemandu jalan kita di bersama ini ada masuk bulan perlu diketahui di sini adalah ada batasan-batasan yang permasalahan berulang nanti itu solusinya harus diurus sendiri. Saya tidak bisa apa-apa tidak saya harap di sini itu akan menceritakan segala kemudian terkait waktunya kalau waktu yang di sini saya memiliki semoga dalam kita menggunakan dengan sebaik mungkin bisa kita Saya ini kan udah semester 4 kan udah semester 4 jadi kan otomatis udah ditambah tuh tingkat apa itu komprehensif kayak mata kuliahnya terus kayak cara pengerjaannya ini bagaimananya itu kan udah semakin bertambah kan. Nah apalagi di semester 5 itu saya juga dia tuh seminar kelas jadinya. Nah terus di semester 4 ini juga ada metodologi penelitian. Apakah kakak juga mengetahui metodologi itu? Saya jika ditanya tidak jika saya bercerita sedikit itu saya sama yang pada tahun juga nah kurang lebih itu kayak gitu. Nah kita juga ada praktek-prakteknya jadi kayak yang menurut saya itu paling kompleks ya menurut saya itu ya yang antara metodologi sama yang praktek itu saya kan jurusan BK kan saya kan jurusan BK. Nah ada di setiap mata kuliah itu kan ada semakin naiknya semester ya ada prakteknya juga. Nah kan saya juga kayak ngerasa saya sering kayak kalau praktik konseling gitu ya saya rasakan diri sendiri tuh kayak performa saya tuh masih kurang gitu masih ada aja yang kurang tapi perasaan saya tuh kayak perasaan aku udah kayak nerapin teknik ini dengan benar terus kayak nerapin kayak tanya-tanyanya ke konselingnya ini kayak gimana nya perasaan udah benar tapi kayak ada gitu ada aja gitu yang apa itu yang harus dievaluasi gitu ya meskipun evaluasi itu baik tapi kayak sama aja gitu banyak yang minusnya gitu jadi kayak saat itu saya sih kayak gimana ya kalau ada konseling itu saya tuh kayak panas dingin banget gitu di tangan gitu apalagi kalau tiba-tiba dipanggil gitu tiba-tiba jadi konselor itu kan itu kayak nightmare banget bagi saya gitu apalagi saya secara tiba-tiba gitu nggak ada siapa sama sekali gitu terus apa lagi ya saya tuh kalau dijelasin secara materi kalau presentasi ataupun ya presentasi
gitu tapi kan ada apa tuh filmnya bahasnya kayak membahas materi-materi itu ini itu kan ya terus saya tuh kayak cenderung kayak nggak paham gitu nggak paham tentang apa sih dijelasin kok ini kok teori mbak kok teori sama teori teori aja nggak sama ini contoh penerapannya ini kayak gimana gimana gitu kan kayak dikasih tahu juga gitu jadi kayak saya tuh juga mengalami kalau gimana ya takut menanyakan materi yang nggak paham itu kepada dosen tuh kayak masih kayak memaksa gitu jadi kayak saya tuh nggak tahu benar ini instruksi pengerjaannya tuh kayak mana prosesnya kayak mana gitu takutnya nanti kalau saya nanya itu terkesannya tuh kayak gimana ya kayak aneh gitu apalagi udah dijelasin sama materinya seperti ini gitu jadi menarik karena tadi bilang baru mengatakan jadi jurusan maka saya boleh berbicara saya boleh beritahu jadi Mbak Bulan itu mengatakan sebenarnya di sini akan ada batasan dari waktu 3 bulan yang kita sepakati tidak bisa disini saya mendengar tadi awal mengatakan bahwa itu membahas terkait metodologi nah itu bahkan belum menceritakan segitu dalam permasalahan metodologi dan yang kedua taktik konseling bahkan juga rasa performanya belum maksimal kemudian yang ketiga ketika mendengarkan penjelasan dari teman-teman ketika masih Mbak Ulan masih belum paham begitu penerapannya dan sebagainya dan yang terakhir ada pembahasan Mbak Ulan terkait malu bertanya dengan dosen takut pertanyaan itu tidak berbobot seperti itu karena di sini tidak ada batasan masalah dan Mbak Ulan sendiri masih mana yang lebih mengganggu dan harus segera diselesaikan saya sih yang paling diselesaikan harus itu ciri khasnya BK itu ya kan bimbingan dan konseling jadi kayak yang menurut saya yang paling kayak mengganggu dan apa itu kayak saya yang paling ada tuh yang paling ya yang setelah di konseling kayak jadi saya kan juga ada konselingnya gitu jadi kayak dan saya tuh setiap tampil dan menunjukkan performa saya tuh kayak selalu kayak ada evaluasi apa tuh evaluasi banget kayak gitu jadi kayak oh ya ini jadi kayak saya mikir ini evaluasinya banyak banget berarti banyak banget kesalahan yang aku lakukan ketika konfliknya berlangsung gitu jika berbicara karena ini sesama bangsa saya dulu sempat mengalami itu saya alami di semester 3 ada itu sama jika kita menarik ke masa lalu apakah orang ketika semester 3 atau semester awal-awal atau ya apa apa itu saya tuh kayak selalu ngerasa tuh kayak kurang banget ini performaku nih jadi padahal udah nyiapin di jauh-jauh hari ini tuh kayak aku gunain teknik ini aku gunain kayak prosedur yang ini pendekatan yang ini gitu jadi kayak sebelumnya udah direncanain kalau gunain itu nah tiba-tiba entah itu kesalahan saya atau cerita konfliknya yang terlalu lebar dan saya tidak membuat batasan nah itu sih yang membuat saya tuh kayak kadang-kadang tuh kayak ini masalah kata-kata apa itu evaluasi dari orang lain kayak teman-teman sama gitu masalahnya menambah lebar gitu belum ada dasar benar masalah jadi masalahnya masih ngambang gitu gitu sih terus sama yang paling sering itu gimana ya yang paling sering itu pas penerapan tekniknya itu dijelaskan kayak terus kayak gitu belum tahu caranya apa tekniknya itu jadi kayak merasa performanya tuh kayak kurang terus ada terus dari kejadian itu saya mikir kayak berarti aku bisa nggak ya atau apa itu kayak menguasai teknik ini ketika udah lulus ketika udah PPG kira-kira udah bisa belum ya jadi kayak overthinking sendiri gitu tentang hal itu
atau pengalaman seperti itu yang sudah dialami? Menurut saya Kita coba turunkan menurut Mbak Ulan sendiri performa Fox dari performa uang solusi yang maksimal yang idealnya ya. ketika menjadi mahasiswa itu yang seperti Kalau idealnya menurut saya ya, pas performa itu tuh kita harus fokus dan apa itu yang pertama yang awal-awal kita mengetralnya itu bagus, apa itu kayak yang selayaknya waktu aja deh, kayak nggak terlalu cepet, nggak terlalu kan waktu itu kayak masih bisa pokoknya ideal gitu waktunya. Terus pas bagian masalahnya itu kita tuh berusaha kalau dalam berpuasa kalau boleh tahu sama jadi terutama jadi terus sampai itu kayak tiba-tiba menyimpulkan itu sih pas yang paling biasanya jadi kayak kata kunci saya yang biasanya keceplosan sih itu sih. Jadi terus pas di tahap penerapan tekniknya ini yang menurut saya itu kayak paling sih paling agak sulit dari yang lain-lainnya gitu karena pas saat itu sih saya harus terapin teknik yang benar-benar ini kayak konflik ini mampu nggak menjalaninya, ini tekniknya terukur nggak, efektif nggak. Jadi itu yang membuat saya kayak ini kira-kira tekniknya yang aku terapin ini. Terus yang terakhir itu sih nggak jadi masalah bagi saya karena itu udah tahap terminasi, udah tahap hukum dan perencanaan lanjut. Jadi yang paling yang paling saya takut itu kayak penerapan tekniknya sama takut kalau kesalahan kan ini kesalahan terbesar ketika menggali asetnya. Itu yang menurut saya itu kayak kurang apa itu kayak kurang ideal gitu kalau dibandingkan sama performa. Kalau apa itu saya mengevaluasi tentang vaksin saya sendiri rasakan dalam situasi kayak rasanya tuh kayak ngeblend banget terus sama itu kayak tiba-tiba muncul pikiran ini apa enggak ya, kayak ragu-ragu kayak ini nanti kalau dikomentarin dulu kayak gimana nanti aku salah. Terus apa lagi ya, saya tuh kayak dari rasa gugupnya itu rasa overthinkingnya yang melebihi. Nah jadi saya tuh kayak itu rasanya pengucapannya seperti itu jadi salah jadi instruksinya tuh jadi kayak salah gitu maunya niatnya menginstruksikan yang ini yang kebahas malah lewat itu jadi kayak semua yang gitu. Asumsinya sih saya tuh kayak ngerasa kurang selalu ngerasa kurang akan performa saya ketika praktik. Padahal kemarin saya sudah belajar ya kayak melakukan upaya-upaya ini biar performa kayak ini maksudnya itu kayak mananya sebenarnya udah, tapi pas dapat mata kuliah praktiknya kan pas dari banyak ini tiba-tiba tuh kayak aku bisa nggak ya, aku ini beneran niat nggak sih ketika mempraktikkan masa ini kayak ya gimana ya, asumsinya tuh kayak ya kayak orang ragu gitu, orang ragu itu kayak jadi ya beneran aja hasilnya nggak maksimal gitu. Ada situasi tertentu yang terkadang percaya diri Kalau di situasi tertentu aja sih kayak misal saya tidak merasa ragu pas pilihan saya dan segalanya kemudian sama kebiasaan dan apa itu
itu yang membuat saya ragu-ragu ketika menerapkan teknik builder ini kayak gimana, menggali asesmen yang tepat ini kayak gimana. Nah, kalau di counseling yang lain itu kayak saya merasa pede-pede aja karena teman-temannya ini jadi kelompok kecil gitu. Jadi dan yang lain-lain itu benar-benar sesuai dengan kelompoknya gitu. Dan kelompok kecil ini ya pakai posisi individu kayak gitu sih. Itu yang membuat saya kayak beda gitu. Terus lebih dalam jadi counseling daripada dilihatnya sama dosen dan mahasiswanya. Kayak saya tuh kayak lebih entah kenapa kayak lebih percaya diri ketika berkonseling buat kelompok kecil aja gitu, nggak usah yang besar banget kayak gitu. Jadi kayak kalau kelompok kecil saya tuh kayak udah bisa ngeluasan nih menceritakan apa itu performanya ini kayak gimana gitu, kan udah dilihat sama orang banyak juga kan gitu. Yang menjadi masalah ketika sebelum melakukan konseling kita bisa juga ketika setelah konseling saya tuh kayak kalau ngerasa prakteknya saya udah kayak gitu, dan saya tuh kayak ngerasa tuh kayak kan kita udah praktik konseling ini, jadi kayak merasa ini kayak lebih malu aja gitu. Tapi itu ternyata kayak masih juga saya tuh kayak kayak gini, terus kayak ini tadi performaku ada yang dia terus kayak gitu, terus apa itu ternyata yang bener aja ada banyak evaluasi dari teman-teman, terus dari kasusnya, dari dosennya gitu. Jadi kayak itu sih yang membuat saya tuh kayak ya ampun, padahal aku udah berusaha nyiapin performa terbaik tapi kok kenapa malah begini aja. Jika itu di dalam kalau perilakunya sih sebelum karena saya orangnya juga panikan ya. Jadi yang menonjol itu sebelum praktek sebelumnya saya pakai kalimat dan bisa ya tangannya panas dingin banget terus sebelum sipis terus kayak apa lagi ya, terus kayak kaku ketika praktek lalu atau di sini saya sampaikan yang masalah Mbak Una merasakan selalu merasa kurang itu di dalam ya, ketika interview itu Mbak Ulang berasumsi bisa di depan para asisten dan itu dilakukan dan yang terakhir yang kita tadi bahas itu adalah bingung tentang usaha selama makan dari ketiga itu mana yang dirasakan yang paling
maksudnya apakah kondisi ya saya selalu merasa kurangnya itu kayak yang apa itu kayak ketika berpraktik gitu ya, jadi kayak gimana ya, kalau itu termasuk apa sih? jadi di sini tadi itu ada 3 dalam bahasa Inggris karena dari yang pertama itu sangat penting orang selalu merasa saya ini kurang maksimal saya rasa evaluasinya ini tidak ada kemajuan dan 3 benar ini bisa tidak ya kalau evaluasi dan namun kan ketika sedang kelompok individu itu saya bisa seperti itu dan yang terakhir yang sering kali muncul itu adalah ketika sering dan takut salah maka saya dikali-kali dan benar atau salah dari level ketiga tadi itu yang mana yang merasa paling bagus kurang maksimal kalau orang merasa kebanyakan positif saya ingin evaluasi yang terus-terusan itu menunjukkan kita atau evaluasi yang terus-terusan itu sebenarnya itu adalah hal yang baik ya. Jadi orang lain tuh biar saya itu mengetahui kalau saya ini kurangnya di mana gitu. Terus sebenarnya evaluasi itu sih ya itu emang suatu hal yang baik gitu. Nah terus yang menjadi yang kesalahan saya itu saya tuh kayak kurang mempelajari lebih dalam lagi tentang apa yang dievaluasi sama teman-temannya itu. Jadi kayak oh ini ada evaluasi saya dapat gitu, tapi belum tentu saya pelajari lebih dalam lagi gitu. Ini yang kurangnya di sini, jadi kayak belum mempelajari lebih dalam lagi. Kembali ya, sejatinya evaluasi itu apakah hanya sekedar menulis saran atau melakukan saran itu Coba melakukan sih. lantas kenapa melakukan saran itu nggak ulang merasa masih karena saya tuh pernah kayak mencoba kayak ini evaluasi dari teman-teman ini kayak coba ini saya perbaiki gitu. Tapi nyatanya tuh prosesnya lagi kayak kejadian lagi kayak ulang lagi kayak jadi kayak gimana ya, selalu ada yang kurang gitu dari performa saya gitu, padahal saya udah berusaha kayak mencoba jadi kayak tapi saya rasa kayak belum maksimal aja gitu. Terus kan memang ketika kita terima evaluasi dari apa harus langsung kita selesaikan atau harus kita praktikkan kita karena itu berprogres. orang sedang memahami bahwa itu berprogres. Kemudian apa yang menjadi kendala ketika evaluasi ini mengganggu Mbak Ulan terus melakukan evaluasi terus salah masih kurang maksimal apa yang menjadi Mbak Ulan tidak maksimal sudah mengatakan tiba-tiba kalau udah evaluasi itu ya dari itu ya tiba-tiba pas prakteknya lagi di lain hari gitu tiba-tiba tuh kayak hilang gitu dalam beberapa hari saya dalam penggalian asesmen itu kayak ada yang kurang gitu, jadi kayak itu sih
yang menjadi kendala saya? jika nilai kemudian penerapan berkurang itu sepertinya akan masuk ke tahun depan. Tapi karena Bapak sendiri masyarakat kalau begitu evaluasi Mbak Ulan itu lakukan kalau sembilan benar-benar Mbak Ulan atau melihat saran dari kemudian Kalau itu sih hanya melihat saya dari depan dan dipikirkan saja karena di untuk saya ada pantau oh ada teman membuat yang diajak kami tidak ada bagaimana dengan apakah Mbak Ulan memang benar-benar evaluasi terutama kita coba praktekkan. Tapi kalau memang evaluasi melihat cara dari orang akan menjadi apakah Mbak Ulan tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan satu teman saya selama karena nyambung gitu karena saya tuh habis kalau sama temennya nggak terlalu akal nggak bisa leluasa gitu dalam evaluasi sebenarnya kalau cuma perkembangan ya apa kayak udah deket banget itu kurang bisa atau kurang itu bisa coba konselor nanti itu akan terjun ke sekolah apakah Mbak Ulan perlu mengatasi dalam Mbak Ulan dari satu maksud dalam sekolah itu secara dekat apa tidak Mbak Ulan coba setiap karena itu jalannya setiap kita melakukan kalau menurut saya sudah perhatikannya itu karena bisa memberikan apa itu kayak evaluasi yang lebih jujur aja gitu itu yang saya rasa kalau hasil perlu insya Allah pengen bisa evaluasi yang melihat saran yang saya dapatkan dari konsultasi ini kan yang katakan tadi kita evaluasi itu harus sama yang apa itu yang bisa kayak evaluasi kita tuh kayak siapa aja gitu yang ini yang kurang-kurang itu yang mana jadi kayak evaluasi itu ya bukan hanya sekedar buat dibaca terus dipraktekin buat ditelan mentah-mentah sendiri sih enggak jadi kayak harus ada orang yang memandu gitu itu sudah menjadi konsultasi
berkebalikan dengan pemikiran orang yang meyakini kalau evaluasi yang sama selanjutnya evaluasi ini akan coba saya tuh kayak lebih lagi sama teman buat apa tuh kayak ini aku bentukin evaluasi dari hasil postingku yang kemarin yang salah-salah gitu kan saya kayak mencoba lebih terbuka gitu sama teman-teman iya jika memang belum yakin menunjukkan intonasi yang percaya diri korban belajar sepertinya dalam memakai tadi kalau sudah benar-benar dengan konsep mengatakan saya mencoba baik jika kita simpulkan dari awal perbincangan kita ini memiliki permasalahan yang sedemikian dan yang paling pastikan dan bahwa atas ini saya coba jelaskan tadi pemikirannya bahwa yang penting itu adalah yang selalu merasa kurang dan evaluasi ini tidak maksimal evaluasi yang terus sepertinya tidak kita sudah sepakati bahwa memang dengan tetap saya lakukan benar-benar benar-benar coba sesuatu yang berkebalikan dengan keyakinan kita baik dari sini Mbak Una apa yang kita rasakan selama kita coba lebih logis saja sih karena evaluasi itu bukan karena temennya nggak suka atau apa gitu cuma bisa buat kita tuh kayak lebih baik lagi dalam menjalani perhitungan ketika terutama dalam organisasi posting dan marketing karena Mbak sendiri sudah cukup selesai masalahnya dan mungkin nantinya masih ada beberapa dari kita pertama kita saja bagaimana kita akan menghadapi pertemuan selanjutnya mendapatkan kalau tidak bersedia akan bisa komunikasi lagi persediaannya untuk menceritakan saya ulang harapkan benar-benar Wah, ini